Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kaki kita digerakkan oleh Allah menuju rumahnya yang mulia ini. Hati kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan belajar melalui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bicara. Adab Nabi di dalam berbicara. Masalah bicara ini penting. Menjaga lisan itu penting. Di antara pentingnya bicara, al-kalam, di antaranya hadirin, ucapan seseorang itu menjadi tanda iman. Ucapan seseorang itu sebagai tanda iman. Dia itu orang yang beriman atau tidak dilihat melalui bicaranya. Imannya sempurna atau tidak dilihat dari apa yang dia ucapkan. Karena Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah berkata yang baik atau diam. Artinya indikator keimanan itu diantaranya ditandai dengan kalam, diantaranya ditandai dengan qaul atau ucapan. Ucapan yang baik atau tidak menandakan yang bersangkutan iman kepada Allah atau tidak. Kenapa? Karena perkataan ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Kalau dia ucapannya hati-hati dan ucapannya baik, itu pertanda dia siap untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya begini, kita itu kalau takut pada seseorang, maka kita jaga ucapan kita di hadapan yang bersangkutan. Ya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman saat bekerja, kemudian ada punya atasan. Ya. Atasan ini kita hormati. Kemudian kita diskusi, kita bicara dengan yang bersangkutan. Kira-kira bicaranya dijaga apa tidak Bapak? Dijaga dengan baik. Kenapa? Karena ucapan dia itu ada konsekuensinya. Oke. Coba kalau kemudian kepada atasan kita bilang, "Mas bro, gimana kabarnya Mas bro?" Malah yang sikap kita itu tidak hanya ditunjukkan dengan ucapan, gerak badan itu juga diatur dengan baik. Kenapa? Karena kita punya keyakinan ini ucapan saya ada konsekuensinya ini. Demikian pula saat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa nanti ada hisab, nanti ada pertanggungjawaban dengan ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Itu tanda iman. Berarti kalau ucapannya buruk, ucapannya jelek dan lain sebagainya, sepertinya dalam hatinya itu tidak ada keyakinan atau kurang keyakinan kalau ucapannya itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman pada Allah itu nanti ada hisab, ada balasan. Kemudian juga ada tanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan. Sehingga al-kalam itu penting.
bicara itu penting sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah bicara dan ucapan juga penting karena ucapan itu menunjukkan ibadah atau tidak. Itu tergantung dengan apa yang dia ucapkan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, zikir kepada Allah itu ibadah. Zikir kepada Allah itu ibadah. Ibadah itu diantaranya ada ibadatul lisan, ibadah dengan lisan, ibadah dengan ucapan. Di samping ada ibadah dengan perbuatan. Ibadahnya lisan adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir kepada Allah sebagai ibadah ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi penting karena banyak sekali manfaatnya yang disebutkan oleh Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Bahkan Nabi berpesan, upayakan lisanmu basah dengan zikrullah. Upayakan lisanmu basah dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam praktek muamalah, ucapan itu penting. Muamalah bisnis misalnya, ucapan itu penting karena Nabi juga mengingatkan, kalau jualan, kalau bisnis jangan bersumpah. Al-halifu munfiqatun lis-sil'ati wa mumhiqatun lil barakah. Boleh jadi sumpahnya pedagang itu bisa melariskan dagangan, tapi ingat, hal tersebut bisa menghilangkan berkahnya. Ucapan pedagang itu boleh jadi menjadikan dagangannya laris, tapi ingat, kalau salah dan keliru di dalam mengucapkan bisa menghapus keberkahan. Berapa ini yuk? Oh ini 10.000, 7.000 ya. Wong kula ane 15.000 kok. Misalnya begitu. Saya lo kulaan gak segitu, padahal ya segitu bang. Jadi ucapan itu juga diperlukan dan dibutuhkan dalam transaksi bisnis, dalam transaksi jual beli. Al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi itu ada hak khiyar selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Fa in sadaqa, kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan transparan, berarti kan dengan ucapan. Kejujurannya diwujudkan dalam ucapan dan juga di dalam penjelasannya. Fa in sadaqa wa bayyana, dan menjelaskan oh ini ada cacatnya atau tidak dan lain sebagainya. Burika lahu ma fi bai'ihima, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kadzaba wa katama, tapi kalau ucapannya itu dusta, menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diungkap, maka muhiqat barakatu bai'ihima, keberkahannya itu akan dihapus oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara lisan. Ucapan lisan penting dalam muamalah bisnis. Dalam muamalah rumah tangga, ucapan itu juga penting. Antara suami dan istri terjadi konflik karena ucapan, Pak. Karena ucapan. Biasanya Bapak Ibu kalau dalam kehidupan rumah tangga, ucapan siapa yang sering dianggap salah itu Bapak Ibu? Ucapan bapak-bapak atau ucapan ibu-ibu? Bapak-bapak. Kok curhat Pak? Kata bapak-bapak, kok serba salah sih ngomong gue. Salah ucapan dalam kehidupan rumah tangga bisa bermasalah juga. Bisa bermasalah. Demikian pula hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan profesional, di lingkungan kerja dan lain sebagainya, penting untuk menjaga bicara.
Dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah pernah kami ada pelatihan manajemen. Ada seorang narasumber mengatakan begini, hati-hati ketika membicarakan sebagai pimpinan, itu hati-hati ketika membicarakan kekurangan bawahan kepada bawahan yang lain. Itu hati-hati. Itu bisa masalah itu, Pak. Nah, itu berarti apa? Pentingnya juga pimpinan menjaga pembicaraan. Bawahan penting menjaga bicara, atasan pun juga penting dalam dunia manajemen, begitu juga. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, penting bagi kita kemudian melihat bicara Rasulullah SAW. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu ada 2 hadis yang disebutkan terkait dengan gaya bicara Nabi SAW. Di antaranya diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sirdakum hadza walakinnahu kana yatakallamu bikalamin yubayyinuhu faslun yahfaduhu man jalasa ilaihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicaranya itu tidak seperti kalian, tidak seperti kita. Tapi ucapan dan ungkapan beliau itu jelas, ucapannya tegas, dan orang yang duduk bersamanya akan menghafal kata-katanya. Ucapan Nabi itu jelas, ucapan Nabi itu tegas, sehingga yang mendengar itu bisa menghafalnya. Makanya kemudian kita mendapati hadis Rasulullah SAW itu terjaga, Pak. Karena ada tadi itu para sahabat yang menghafalnya tadi, karena ucapannya jelas, tegas, meskipun itu panjang, sahabat itu mudah menghafalnya. Kalau kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak tahu yang bermasalah yang mengucapkan atau yang mendengar. Kalau misalnya dari sini sampai di sini, Pak, pakai ucapan membisikkan kalimat berantai itu. Di sini mengucapkan 10 kata, sampai di sini mungkin tinggal 3 kata. Ini yang bermasalah yang mengucapkan atau pendengarannya. Nah, kalau Rasulullah ucapannya jelas dan ucapannya tegas. Yang kedua, karena Rasulullah SAW yu'idu al-kalimata thalathan li ta'aqala anhu. Nabi kalau mengucapkan sesuatu mengulang sebanyak 3 kali hingga kemudian dapat dipahami. Nah, 2 hadis ini yang disebutkan menjelaskan tentang cara bicara Nabi SAW. Ditambah dengan riwayat-riwayat yang lain, paling tidak sifat kalam atau sifat pembicaraan Rasulullah SAW itu yang pertama, beliau bicaranya tenang. Beliau bicaranya tenang, beliau bicaranya pelan. Ini Nabi Muhammad SAW. Beda dengan kalian, kata Aisyah radhiyallahu anha, beda dengan para sahabat. Kadang juga, ya bukan kadang, sangat berbeda dengan orang-orang Badui yang biasanya ucapannya keras, ucapannya kasar. Ya, para sahabat pun juga itu, bahkan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Jangan meninggikan suara melebihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadirin, kadang budaya itu turut menentukan. Budaya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kalau orang-orang pesisir, hadirin rahimahullah, biasanya ucapannya apa, Pak? Keras. Kenapa? Karena dia melawan ombak, ya. Melawan ombak. Sudah terbiasa ucapannya keras. Tapi kemudian ketika pindah ke Malang terbawa. Jadi kalau orang pesisir itu ucapannya keras. Nah, kalau orang pegunungan ucapannya itu pelan, tapi kakinya yang kuat. Kakinya yang kuat. Karena setiap hari menempuh perjalanan naik dan turun itu. Ya. Tenang dan pelan. Kemudian Rasulullah SAW mengulang-ulang perkataannya 3 kali.
untuk dipahami. Biasanya orang tua kalau menasihati anaknya begitu juga, diulang-ulang. Tapi kadang anak itu nerimanya lain. Wis tabu, wis tapak. Nggak usah diulang-ulang. Padahal diulang-ulang biar apa? Biar paham. Biar paham. Nah, Rasulullah begitu, yu'idu al-kalimata salatan. Kemudian yatakallamu bis-sidqi. Nabi Muhammad SAW ucapannya itu jujur, ucapannya itu benar. Bahkan ketika beliau berdakwah di awal-awal dakwah saat berada di Mekah, beliau mengumpulkan masyarakat sekitar dan Nabi mengatakan, kalau misalnya aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkanku? Orang-orang yang berkumpul mengatakan, iya. Ma jarrabta, kami tidak pernah mengalami kamu itu dusta. Artinya ucapan-ucapannya benar. Nah, ucapan yang benar itu kemudian mantap dan nancap di hati para sahabat Nabi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan berita kalau Rasulullah baru saja cerita tentang Isra dan Mi'raj. Jawaban Abu Bakar itu, kami membenarkan. Saya yakin dan saya percaya bahwa itu benar dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami membenarkan berita tentang dunia yang dia bawa dan kami membenarkan dan meyakini berita dari langit yang dia bawa. Itu as-sidqu. Beliau tidak pernah berdusta. Ucapan-ucapannya itu benar, ucapannya jujur. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian belum mendapatkan salah satu sifat beliau itu siddiq, siddiq karena ucapannya benar. Selanjutnya yatakallamu bisautin mu'tadilin. Ucapannya itu sedang, tidak keras dan tidak pelan. Tidak keras dan tidak pelan. Serta beliau menghindari ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk. Nah, ucapan itu hadirin rahimakumullah, tadi sudah saya sampaikan tanda keimanan. Ucapan itu menentukan ibadah. Ucapan itu penting dalam praktek muamalah. Ucapan itu resikonya besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghindari ucapan-ucapan yang buruk. Kenapa? Karena dampak di dunia itu orang bisa bermasalah karena ucapan. Ucapan itu hadirin itu sangat menyakitkan. Kalau sudah keluar dari lisan sulit untuk ditarik kembali. Apalagi di era media sosial saat ini. Ucapan itu sulit ditarik kembali. Sebetulnya yang bersangkutan sudah minta maaf, sudah merevisi ucapannya dan sebagainya. Tapi kemudian karena sudah viral, di-share oleh orang-orang, yang bermasalah kemudian yang nge-share juga. Orangnya sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala masih di-share juga. Ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang begitu Pak, Kita itu tanpa kita sadari Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang melakukan sesuatu, orang yang mengucapkan sesuatu boleh jadi ucapan dan perbuatannya salah dan ia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yang pernah mendengarnya dan menyaksikannya bercerita pada orang lain. Mencerita, nge-share kepada orang lain. Dia sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang nge-share bagaimana Pak? Dosa bagi yang bersangkutan. Makanya kemudian perlu berhati-hati hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu juga menjelaskan kadang orang itu menganggap sepele dengan ucapan, tidak menyadari dengan kalimat yang diucapkannya, menganggap kalimat itu biasa-biasa saja. Padahal karena kalimat itu dia bisa dimasukkan ke dalam neraka yang dalamnya 70 tahun. Jadi ukurannya bukan ukuran jarak berapa kilometer dan sebagainya, ukuran waktu. Karena apa? Karena ucapan, karena ungkapan yang dia menganggap biasa-biasa saja,
tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap bermasalah. Jangankan begitu Bapak Ibu, kita saja karena faktor budaya tertentu ya, kita mengatakan ini ucapan ini biasa saja. Tapi saat kita di tempat yang lain, kalimat itu kita ucapkan dianggap bermasalah di situ. Kita menganggapnya biasa, tapi siapa yang kita ajak sebagai lawan bicara itu bisa bermasalah. Kita menganggap biasa karena kalimat ini sering diucapkan dalam hubungan dengan sesama, tapi ternyata dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kalimat itu bermasalah. Sehingga perlu berhati-hati. Rasulullah memberikan contoh, ya betaidu anil qabihi minal qauli. Beliau menghindari ucapan-ucapan yang buruk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami pentingnya al-kalam, al-qaul, pentingnya bicara, dan setelah kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW berbicara, maka penting kemudian kita melihat adab-adab di dalam bicara itu. Apa saja yang patut untuk kita perhatikan? Yang pertama, ketika kita bicara berupaya memilih kata dan memilih kalimat yang baik. Memilih kata dan memilih kalimat yang baik. Karena pilihan kata dan pilihan kalimat yang kemudian kita ucapkan itu, hadirin, bisa menjadi tanda bahwa Allah memberi petunjuk seseorang. Jadi orang itu mendapatkan petunjuk atau tidak, itu juga dilihat dari ucapan dan ungkapan yang dia sampaikan. Termasuk juga terlihat dari tulisan-tulisan yang dia ketik itu. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 24, wahudu ila tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Mereka diberi petunjuk oleh Allah ila tayyibi minal qawli. Diberi petunjuk dalam hal apa? Dalam hal ucapan dan ungkapan kebaikan, dan ia diberi petunjuk menuju siratil hamid, jalan yang terpuji. Di antara tafsirnya menyebutkan begini, tafsir Al-Muyassar itu, laqad hadahumullahu fid dunya ila tayyibil qawli. Allah memberi petunjuk kepada yang bersangkutan berupa apa? Di dunia ini tayyibil qawli, ucapan-ucapannya benar. Ucapan yang benar itu berupa apa? Min kalimatit tauhidi wa hamdillahi wassana'i alaihi. Kalimat-kalimat tauhid, kalimat pujian, kalimat sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ucapan dan ungkapan yang baik yang disampaikan kepada sesama. Berarti tanda kalau dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia wa fil akhirati, ketika di akhirat diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ila hamdihi ala husnil akibati. Berupa apa? Berupa husnil akibah, hasil yang baik, dampak yang baik dari apa yang dia ucapkan di dunia itu, yaitu apa? Ucapan yang mengantarkan mereka kepada surga Allah SWT, jalan yang terpuji, ila siratil hamid. Nah, ternyata tidak sederhana Bapak Ibu. Tidak sederhana masalah ucapan dan ungkapan itu. Maka sebelum mengucapkan sesuatu perlu dipikir terlebih dahulu. Sebelum nulis sesuatu dipikir terlebih dulu. Sebelum nge-share kepada pihak lain dipikir terlebih dulu. Seringkali hadirin yang dirahmati Allah, saat kita mendapatkan informasi tertentu lewat WA, grup WA dan lain sebagainya, yang dibaca hanya judulnya saja Pak. Yang dibaca judulnya saja, kelihatan judulnya baik langsung di-share. Orang lain disuruh baca, dianya nggak baca. Orang lain disuruh baca, dirinya nggak baca, padahal kan rekam jejaknya kelihatan. Ini dulu siapa yang nge-share, siapa asli, kan bisa dilacak ya. Nah, pilihan kata yang baik menunjukkan yang bersangkutan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak.
wahudu ila thayyibin minal qawli laqad hadahumullahu fid dunya. Oh, berarti orang ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan. Jaga lisan. Kalau orang ini mendapatkan petunjuk, tanda kebaikan bagi yang bersangkutan. Kalau tidak mendapatkan petunjuk, kan rentetannya begitu, Pak. Kalau ucapannya baik, berarti dia dapat petunjuk. Maka kemudian tadi menuju siratil hamid. Kalau ucapannya tidak baik, wah, dia ini tidak mendapatkan petunjuk. Tapi meskipun demikian, setelah kita memahami ayat ini, jangan kemudian menjadi auditor orang lain. Dilihat siapa ya yang omongannya jelek ini. Jangan sibuk terhadap orang lain, Pak. Kita sendiri, ya. Kita sendiri menjaga lisan kita, menjaga ungkapan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai orang itu enggak mau ketemu dengan kita gara-gara apa? Jangan-jangan deket dia. Dia mesti kalau ngomong nyakit, no. Dia kalau ngomong mesti menyakiti. Oke, jangan deket-deket dia. Dia kalau ngomong selalu menyakiti. Hati-hati, oke? Hati-hati kalau misalnya sudah dikesankan seperti itu, berarti jauh dari surat Al-Hajj ayat 24. Wahudu ila thayyibi. Diupayakan, kita berupaya hadirin yang dirahmati Allah. Kalau orang-orang dulu itu mengatakan begini, kami itu kalau ketemu dengan si fulan tambah iman kami. Kami ini kalau ketemu dengan si fulan bertambah iman kami. Diupayakan begitu, gitu. Kami kalau ketemu si fulan ingat akhirat. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ketemu dengan orang lain, ketemu dengan kita, bukan ingat Allah, bukan tambah iman, tapi tambah merusak hati. Oke. Kalau kemudian orang bertemu dengan kita tambah rusak hatinya, berarti yang masalah siapa, Pak? Jangan-jangan kita yang bermasalah, bukan yang bersangkutan. Boleh jadi kita menjadi penyebabnya. Dan Rasulullah itu enggak mau jadi sebab salahnya orang lain. Ketika beliau sedang iktikaf, dijenguk oleh Sofia. Setelah selesai, Rasulullah mengantarkan Sofia. 2 sahabat dari Ansar lewat. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, sahabatku sini kamu. Ada apa ya Rasulullah? Ini Sofia istriku. Nabi, kami enggak berprasangka apapun. Iya, sekarang kamu enggak berprasangka. Tapi nanti setelah samsana mungkin kamu akan bisik-bisik. Loh, tadi Rasulullah sama perempuan siapa ya? Tidak mau menjadi sebab, tidak mau menjadi sebab orang lain berprasangka. Makanya kemudian dalam pernikahan itu disunahkan untuk iklan. Disunahkan walimah itu iklan, diumumkan, tidak disembunyikan. Kenapa untuk diiklankan? Agar orang lain tidak curiga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau jalan berdua ditulis ya, ini istriku. Agar orang lain tidak. Ya. Nah, kalau sekarang kan lain. Kalau dulu Rasulullah mengatakan pada 2 sahabat tadi itu, inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu mengikuti aliran darah. Sekarang setan mengikuti aliran pulsa dan pakai data, Pak Ibu. Difoto, di-share, padahal istrinya kan nggak jadi masalah. Tapi yang bermasalah adalah yang menjadi sebab tadi itu. Nah, pilihan kata, pilihan kalimat menunjukkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menghindari ucapan-ucapan yang tidak diketahui kepastian kebenarannya. Menghindari ucapan-ucapan atau memberitakan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang la ya'lamuha au ghairu muta'akkidin min sihhatiha, yang tidak diketahuinya atau belum dipastikan kebenarannya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun.
inna ba'dadh-dhanni itsm, wahai orang-orang yang beriman, hindarilah, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhann, jauhi kebanyakan prasangka. Disebut prasangka itu kan ketika belum ada kepastian, belum ada kepastian. Kalau dalam istilah bahasa Arab disebut khobar, kabar. Itu kenapa? Kabar itu, khobar itu yang bisa saja benar, bisa juga salah. Kita kemudian tidak bisa memastikannya. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang share video tentang gempa di Turki. Ustaz, apa benar ini? Boleh nggak kita meyakini berita ini bahwa gempa ini karena konspirasi dan lain sebagainya? Jawaban kita bagaimana? Kita nggak tahu, Pak. Bisa saja benar, bisa juga salah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, oke lah mengikuti teori konspirasi, tapi juga harus bisa dipastikan benar atau tidaknya. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena prasangka ini nanti akan ada penilaian, Pak. Sebab prasangka ini itu nanti akan ada muncul silsilah, mata rantainya. Kita ketika berprasangka pada seseorang biasanya hadirin dilanjutkan dengan tajassus, dilanjutkan dengan mata-matai. Ketika kita sudah berprasangka pada seseorang, setelah kemudian kita bertajassus, apa kemudian yang terjadi? Menggunjing. Baru kemudian terjadi fitnah. Sehingga perlu memastikan sebuah berita. Tetapi kadang-kadang begini, ini loh ada berita, tapi saya nggak tahu benar apa tidak. Ya diceritakan juga. Ketika dia bilang nggak tahu benar apa salah, ya memang gitu, nggak tahu benar atau salah. Tapi masalahnya adalah diceritakan gitu. Nah, yang lebih parah lagi ketika yang mendengar dianggap, padahal tadi yang menyampaikan sudah bilang, saya ini nggak tahu benar atau salahnya. Tapi ketika diceritakan pada orang yang kedua menganggap ini kebenaran. Yang kemudian diceritakan kepada orang lain. Saat menceritakan tanpa ada tambahan tadi, saya nggak tahu ini benar atau salah. Nah, akhirnya jadi persoalan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Kemudian ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, luzumu qillatil kalam illa idza kana jawaban aw nasihatan. Berupaya, berusaha, Pak. Kalau luzum itu kan harus komitmen, selalu senantiasa. Nah, tapi bahasa kita begini, luzumu qillatil kalam. Berusaha, Pak, untuk tidak banyak bicara. Kecuali kalau ditanya illa jawaban aw nasihatan, kecuali kalau memberikan jawaban atau memberikan nasihat. Tapi yang penting itu dari kalimat ini adalah betul-betul menjaga kalam, tidak mengatakan sesuatu yang tidak penting, tidak mengatakan sesuatu yang tidak penting, apalagi kemudian tanpa dipasti kita bisa memastikan kebenarannya. Luzumu qillatil kalam, tidak banyak bicara. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan atau ucapan-ucapan kecuali orang yang memerintahkan sedekah, memerintahkan yang ma'ruf atau memerintahkan islah bainan nas, perbaikan, perdamaian di antara manusia untuk memperbaiki hubungan. Nah, artinya hadirin yang dirahmati Allah, kalau dalam ucapan dan juga perbuatan itu kan ada tingkatan-tingkatan, Pak. Ada memang yang secara jelas dilarang. Kalau sesuatu yang dilarang itu pasti tidak memberi manfaat, bahkan cenderung membahayakan, bahkan cenderung menggelisahkan. Yang membuat gelisah bukan yang menjadi korban kegelisahan ucapan itu bukan hanya orang yang mengucapkan,
tapi juga kadang keluarganya dapat imbasnya. Karena ucapan tertentu kemudian bisa masuk penjara. Yang sengsara, yang masalah bukan hanya yang di penjara, Pak. Keluarga yang ditinggal juga bermasalah juga. Kenapa? Karena ucapan tadi itu. Ada ucapan yang memang dilarang untuk diungkap. Ada ucapan yang sebetulnya boleh untuk dikatakan tetapi tidak memberi manfaat. Kalau dalam istilah hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara ciri kebaikan muslim itu adalah meninggalkan yang tidak ada manfaatnya bagi yang bersangkutan. Berikutnya, adabnya adalah khifdus sauti wa adamu raf'ihi akthar minal hajah. Tidak keras, tidak di luar kebutuhannya. Beda nih dengan orang-orang yang di pesisir, karena memang membutuhkan harus keras, karena harus bertarung dengan ombak. Nah, itu berarti ada hajah, ada kebutuhan. Tapi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain beda. Kemarin kami ada tamu dari Medan. Dia bercerita begini, saya itu dengan suami itu susah juga untuk cari mantu itu. Kenapa? Cari besan itu susah. Kenapa susahnya? Coba ya cari dari daerah yang kira-kira nggak mudah tersinggung dengan ucapan kita. Karena ucapan bahasa orang Medan dengan bahasa orang Jawa itu berbeda. Ya, berbeda. Sehingga kadang mereka mengucapkan sesuatu kalimatnya biasa-biasa sebenarnya, Pak. Bagi mereka itu biasa. Tapi kalau didengar orang Jawa gimana? Kok tengkar ini? Padahal biasa-biasa bagi mereka itu. Biasa. Kalau yang kalau yang kurang ngopinya, Pak. Kalau kurang ngopi menganggap begitu. Tapi kalau yang sudah biasa bergaul dengan banyak orang, itu biasa ucapan seperti itu. Tapi kalau di awal-awal bisa sakit hati, Pak. Jadi ketika ada hajah, ketika ada kebutuhan, tak masalah. Waqsid mifi masyika wa ghudud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Kemudian berikutnya adalah tajannubul halif, berupaya untuk menghindari sumpah. Tapi kalau di masyarakat kita tidak terlalu. Kalau di kalangan orang-orang Arab itu kalau ngomong itu sering ditambah dengan sumpah. Wallahi, wallahi, kemudian warabbul Ka'bah, wasyaraf dan lain sebagainya. Jadi orang Arab mudah sekali bilang wallahi, itu mudah. Tapi sebetulnya tidak dimaksudkan untuk sumpah sebetulnya. Tapi itu itu dilakukan. Itu dilakukan. Kalau dalam fikih sumpah itu kan begini, Pak. Ada yaminul ghamus, sumpah palsu. Kemudian ada yaminul munaqid, ada yaminul lahwi. Yaminul ghamus, sumpah palsu, harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yamin al munaqid, sumpah yang ini sumpah yang sah secara hukum, untuk membatalkannya perlu ada kafarat. Kemudian ada yaminul lahwi, secara redaksional seperti sumpah tapi tidak dimaksudkan sumpah. Contohnya untuk menguatkan ucapan. Tadi orang Arab bilang wallahi, kamu harus ikut saya. Wallahi dan padahal bukan sumpah, tetapi kalimat seperti ini dilarang, apalagi kemudian kalau sumpahnya itu dengan orang tua, demi bapak dan lain sebagainya. Karena innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Allah melarang kalian bersumpah dengan nama-nama bapak, nama moyang dan sebagainya. Kalau memang sumpah dengan Allah, sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala atau diam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini pentingnya ucapan, pentingnya ungkapan, dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, serta adab-adab apa saja yang patut untuk kita perhatikan saat kita berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Monggo bila ada hal-hal yang didiskusikan saya persilahkan.
وأصلحنا واغفر لنا اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.